ngeluhno tentang Jalan Gadang ini ketua komisinya nyampe koyo tahun ini. Tapi lek pasar gede koyo di Belum sepertinya. belum Ya. belum jalan. Soalnya duitnya gak ono. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita lagi kedatangan tamu anak muda yang berkecimpung di politik Kota Malang. Dan memang kehadiran beliau di Kota Malang sekarang lagi mewarnai kancah politik anak muda luar biasa. Inilah beliau, Mas Anas. Siap. Selamat siang Mas Anas. Selamat siang, Mas Budi. Ya apa kabarnya Mas Anas? Alhamdulillah sehat. Sibuk banget ya? Ya, biasa saja. Pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Saya ucapkan selamat Mas Anas ya. Sampean sudah sekarang duduk ya. Iya, Duduk alhamdulillah. di kursi dewan. Posisi di Sebagai ketua komisi C Wes, Ya. luar biasa. Komisi C menangani pembangunan. pembangunan Ya. Kota Malang. Bidang ya? Sesuai bidang ya? Ya, sesuai passion. Jadi teman-teman Mas Anas ini memang usia berapa Mas Anas saya? Saya 40 tahun 40. ini. Tidak muda juga tapi belum terlalu tua. Tua. Matang. Ya, di politikus Malang tergolong muda ini ya? Kalau di teman-teman dewan masih ada beberapa yang lebih muda. Lebih muda ya. Tapi basicnya luar biasa ya. Siap. Beliau ini dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang. Mas Anas, saya sedikit menggarap sampean ya. Artinya Roasting. Iya, roasting ya. Berat juga ini. Mas Anas di Kota Malang di anak muda saat ini di Kota Malang memang butuh sosok sampean. Terus memang sedikit sekali. Mungkin di komisi sampean paling enom ya. Ya, salah satu. Salah Ya. satu paling muda ya. Tentang pembangunan Kota Malang. Dibarengi sampean duduk efisiensi. Ya. Ini efeknya ya Pak Mas Anas di Kota Malang tentang efisiensi ini. Ya. Pak. Ya memang pasca impres soal efisiensi kemarin salah satu yang paling terdampak adalah urusan infrastruktur. Karena memang ya. infrastruktur secara mandatori kan dipangkas paling besar. Besar. Mulai dari kementerian hingga di daerah ada DAK, DAU itu dipotong 100%. Langsung hilang anggaran DAK, DAU untuk fisik hilang. Tinggal ya yang bisa kita lakukan mengandalkan APBD sekarang. APBD ya. Untuk infrastruktur. Tentu saja berdampak pasti. Parah nggak ya? Nggak ya? Agak lumayan. Kemarin lumayan, terpangkas sekitar 37 miliar. Hanya APBD, kalau APBD lebih ke wilayah maintenance, perawatan, sama pembangunan yang tidak terlalu besar. Kalau proyek-proyek yang agak besar, anggaran besar tahun ini tidak ada. Oh nggak ada. Ya itu memang di Kota Malang Mas Anas saya melihat ya podo ya wali kota nih ya wong sipil bisa Ya. Artinya beliau itu birokrasi, mungkin di titik kinerjanya wong birokrasi itu hitungannya kan kudu Betul. mateng. Di Dewan Mas Anas mulai dilantik bulan berapa? Bulan Agustus tahun lalu. Berarti sudah hampir 1 tahun ya Mas? 1 tahun. Terus pembahasan tentang anggaran untuk pembangunan ini dikepras. Ya. Akhirnya beberapa proyek strategis yang mau dibangun kayak pasar besar. Ya. Terus beberapa yang mau dibangun ini mau diundur apa gimana? Ya otomatis pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Terutama ini kan yang memang sedang kita optimalkan ini kan urusan fisik jalan. Karena memang di kota sudah waktunya butuh maintenance pelebaran, jalan-jalan baru sehingga membuka ruang-ruang baru untuk lalu lintas dan lain sebagainya, penghubung antar kelurahan, antar
wilayah. Nah ini memang banyak yang terpangkas karena itu. Tapi kita lagi tata ulang nanti. Semoga di PAK ini bisa ada penyesuaian-penyesuaian sehingga yang masuk skala prioritas bisa kita eksekusi. Iya, karena pembahasan APBD itu pada periode lalu ya. Iya, Dan sebelum- itu dengan adanya Presiden Prabowo dilantik, Ya, otomatis kan ya, geser ya. ya transisi. Transisi akhirnya berubah Ya. semua ya kira-kira. Terus ini dampak daripada satu efisiensi saya melihat jalan Mas Anas. Jadi beberapa di Kota Malang ini ada komunitas Mas Anas. Komunitas ning pengaduan. Memang saya melihat pembangunan, saya pengen Mas Anas jalan ya, utamanya infrastruktur di sekitaran Gadang Mas Anas. Gadang itu kan parah. Dan minggu-minggu ini paling ngetren di Malang. Ya. Itu ono enggak Mas Anas? Program Ada. Salah satu output efisiensi kemarin yang sedang kita bahas ini adalah itu tadi soal di Pasar Gadang. Memang Pasar Gadang. kemarin terdampak itu. Iya. Mestinya tahun ini dieksekusi Iya, iya. perbaikan jalan di jalan dua arah itu. Iya, dua arah Nah itu. sekarang lagi kita susun rencana untuk relokasi. Oh, relokasi teman-teman pedagang yang menutup jalan itu Jalan. kita relokasi, sudah kita skemakan anggaran untuk sewa lahan dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita kerjakan jalannya. tahun ini. Mas? Iya, tahun ini. Oh, tahun ini. Ya. Sahabat Memo, ya untuk warga Gadang kayaknya ada kabar positif ini dari Ketua Komisi 3. Bocoran. Bocoran ini sudah kayak nggak usah khawatir itu Ya. akan dibangun. Mungkin untuk Mas Darno yang tadi sempat gabung ngeluhno tentang Jalan Gadang, ini Ketua Komisinya nyampe kayak tahun ini. Tapi lek Pasar Gede kayak di Belum seperti itu. belum Ya. belum jalan. Soalnya duitnya gak ono. Mas Anas, lagi saya masih membahas di komisi ini sampean. Siap. Di komisi ini sampean saya melihat adanya SR, Sekolah Rakyat Mas. Bukan di komisi saya sebenarnya. Oh bukan ya? Bukan. Le fisiknya sebetulnya kayak gini sampean nih. Karena itu program baru ya, mandatori dari pusat, ini sepertinya masih belum final juga bagaimana skemanya masuk ke leading sektor mana dan lain sebagainya. Tapi sepertinya desainnya memanfaatkan bangunan atau tempat yang sudah ada, tinggal dikemas lah. Ya. Saya kemarin itu soalnya bangun, Oh, informasinya iya, iya. kan mau bangun Ya. seperti di kota-kota lain kan Ya, membangun ya, ya, Mas. ya, ya. Tapi kota enggak ya? Informasinya belum masuk nang sampean. Kalau APBD sepertinya belum, Belum, karena ya. memang butuh anggaran besar. Tapi kurang tahu lagi kalau ini kan sedang proses nih. Iya ya. Pembahasan kalau memang itu menjadi wajib dan bisa dimasukkan di PAK ya bisa jadi nanti kita tunggu dari eksekutif Oh, iya. seperti apa. Ternyata memang yang kemarin sempat nyampe WA ke saya kalau Mas Anad datang suruh nanyakan ya sudah. Le fisiknya belum ada input masuk ke Mas Anas. Ya. Tapi secara keselentingan itu kayaknya menggunakan gedung lama. Ya. Terus Mas Anas di Kota Malang ini macet ya. Ya. Fisiknya kalau tadi sampai nyampaikan terobosan, jalan-jalan terobosan yang mau dibenahi. Terus beberapa ya maaf ya di banjir. Ya, Banjir ini di Kota Malang apa langkah yang sudah disampaikan eksekutif ke legislatif? Ya. Terobosannya apa? karena memang jalan dan drainase itu kan sebenarnya satu kesatuan. Iya, Sebenarnya betul. secara master plan tidak boleh terpisah karena kalau ketika ada jalan kan harus ada jalan air juga di Iya, sana. betul. Nah, ini yang sedang menjadi prioritas kita adalah salah satunya di Suhat itu. Oh, yang di Suhat tapi ini ya? oleh anggaran provinsi ya. Oh, Kita provinsi. sebagai penerima manfaat saja. Nah, itu turunannya banyak itu. Kalau itu terselesaikan maka pengembangan penanggulangan banjir di wilayah Sutoyo, wilayah karena ada air dari Batu Iya. tertangani di Suhat sehingga Suhat. tidak sampai terus melebar ke wilayah yang lain gitu. Soalnya kali ini wis ombo ya. Ya, tinggal dialirkan. Keuntungan kita di sana. Iya. Sungai-sungai kita dalam-dalam. Dalam. Harus dimaksimalkan. Oke, sekarang bicara pemerintahan wis, Mas. Siap. Saya bicara PKP. Mas Anas di PKP Kota Malang apa? Di posisi Sebagai mana? wakil ketua. Wakil ketua. Ya. Luar biasa. Anak muda wis jadi wakil ketua Ya. PKP.
PKB di Kota Malang ini, maaf Mas Anas, pergeseran Mas Anas ya. Sampai masuk PKB, tak kira sampai luar biasa, mewakili, laku wis tua, mewakili anak muda banget Mas Anas. Mas Anas di PKB ini memang maaf aja, basic kita semua, yo santri Mas Anas. Basic santri. Terus PKB Kota Malang ini kan yo SPYT kan wis mari, masa berlakunya udah mau selesai ini Mas Anas. Kapan ini? Sampai sebagai wakil ketua SK-nya kapan teh? Sepertinya tahun ini. Tahun Cuma, ini? Ya partai kan punya mekanisme masing-masing ya, tidak antara satu partai dengan partai lain tentu saja berbeda. Tapi spiritnya sama saya kira, untuk menangkap perubahan zaman, bonus demografi, anak-anak muda. Intinya partai memang harus bergerak ke arah modern agar lebih disukai anak-anak muda. Tahun ini memang SK-nya sampean entek lo ya. SK-nya sampean entek. Dengar begitu. Mas Anas di PKB Kota Malang ini sekarang dapat berapa suara? Suaranya hampir 80.000, kursinya 8 kursi. Peningkatan penurunan? Peningkatan signifikan. Strategi ini sampean ya? Ya dari 7 kursi ke 8 kursi. Si belum bisa menjadi ketua ya? Kurang 1 kursi. Kemarin kehilangan di dapil lain, di Blimbing. Sebetulnya ada yang menurun pendapatannya? Sukun naik? Sukun naik, Kedung Kandang naik, sayangnya Blimbing turun. Nah itu. Itulah sebetulnya Mas Anas ini saya tahu banget memang dari zaman kita kumpul ya memang strategi itu jago gitu loh ya. Jadi teman-teman sedikit saya mengupas tentang beliau ini. Saya mengenal beliau ini memang konsep ngotak-ngatik iso. Terus anak muda banget, jadi visioneri ke depan sudah tahu. Kembali ke PKB, kalau di tahun ini kita kayaknya memang PKB kan ya apa jari ketum dah, memang jari ketum. Tapi saya harapkan PKB ke depan gerbongnya ini sudah mulai jalan. Masuk sampean mewarnai betul Mas Anas. PKB Kota Malang, saya sebagai jurnalis melihat PKB mandek no Mas. PKB Kota Malang itu sekarang luar biasa. Anak muda mulai seneng Mas. Karena sudah partai terbuka. Ya, betul. Ada nih sampean itu masuk partai terbuka. Ya kerja semua. Iya kerja semua. Ketua juga sangat berperan di situ. Artinya sudah bisa masuk semua organ lembaga di Kota Malang iso mlebu Mas Anas. Betul. Ada beberapa yang saya pantau dengan gregete PKB saat ini, maaf aja. Ini penilaian jurnalis Mas Anas. Kita fair-fairan aja. Di Sukun itu yang notabene ya maaf aja. Le PKB dapile sampean itu kurang menarik jadi ya. Tapi sampean menerobos dengan paling apa interaktif ya. Di samping sampai masang banner. Tapi blusukannya sampean luar biasa menghasilkan 2 kursi. 2 kursi ini 7.600. Nah, tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Kota Malang. Terjun babat langsung nggak Mas Anas, pengalaman jenengan selama aku teko pengalaman yang di kampanye kemarin. Kiat yang sampean lakukan itu menurut saya itu gedore di luar kebiasaan PKB loh Mas. Apa Mas yang paling menarik saya pengen tahu apa sih menarik di kemarin itu? Ya pertama kita harus bisa membaca bahwa perilaku pemilih kita ini sudah berubah. Jadi ya zaman berkembang, pertimbangan orang memilih calon juga pasti berubah. Perilaku pemilih berubah. Kalau dulu mungkin masih sedikit konvensional ya, kita jualan seremoni-seremoni acara PKB khasnya begitu tuh. Kita ada
beberapa pengajian, istighosah dan lain sebagainya. Itu tetap itu Iya. karena itu memang basic PKB. kita harus tetap kita rawat, kita jaga. Saya juga berasal dari situ kan. Cuma bicara branding, bicara pengemasan, yaitu tadi kita harus bisa membaca bahwa perilaku pemilih kita ini juga berubah. Iya. Banyak anak muda juga yang muncul. Nah, itu harus kita tangkap sehingga itu pengaruh ke strategi kita. Memang saya lebih banyak interaksi. Iya, saya melihat itu gak kebiasaan PKB, Ya, gak biasa. ya. Saman menghadapi yo Lebih suka di forum-forum Ya. kecil, belusuan-belusuan. pertanyaan nih lo, TikTokannya jalan sampean itu udah lo iki kok modelnya kayak gini ngono lho. Dan alhamdulillah saya melihat perkembangan politik di Dapil sampean itu kompetisinya luar biasa loh Ya, Mas, ya. ya, Beberapa ketua partai deh ngono lho. ya, ya. Banyak yang tumbang juga. Ya, itu makanya Ya, ya kantongnya abang bareng yo Ya. banyak yang tumbang. Saya dengan hadirnya sampean itu merubah. Awalnya saya melihat Mas Anas itu bisa merubah di kancah sukun saja, tapi begitu PKB saya kira sudah ritme ini sudah ngikutin. Dan PKB ke depan itu Mas Anas saya melihat tokoh-tokoh muda kayak sampean itu dibutuhkan untuk membangun Kota Malang. Nah, di PKB sendiri ini dan posisi di wakil ketua, Ya. ketua sampai saat ini perolehan total PKB di Kota Malang 79.000 sekitarnya hampir 80.000. itu berarti pendapatannya Abah Anton kemarin ya. Iya, kalau kan kemarin diusung 3 partai Tiga ya. partai. 3 Ya. partai. Kayak kalau kemarin yang getol banget Ya PKB tentu saja PKB, sebagai ya, pengusung PKB, utama ya. ya. Nah, Mas Anas di Kota Malang ini lagi kekurangan tokoh. Ke depan memang ya Mas Anas ini. Paling enggak saya berharap Mas Anas ke depan. Harapan saya PKB ke depan itu ya mestinya anak muda Mas Anas. Dan saya sudah ngobrol beberapa teman kehadiran Mas Anas ini diharapkan nanti bisa membawa PKB ke depan kayak opo gitu loh Mas Anas. Pengennya Mas Anas sebagai pribadi sebagai orang PKB Ya. ke depan itu apa Mas Anas? Ya, pertama kan memang kita memahami partai itu sebagai wasilah ya. Artinya ini jalan politik memang yang kita ambil karena di sana kita bisa merubah sesuatu dari dalam. Kalau dulu zaman saya aktivis kan kita bisanya masih teriak-teriak di depan ya. Ya. Ternyata ya sejarah mengantar kita masuk ke dalam. Nah, di situ mestinya harus kita syukuri bahwa momentum ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, PKB sebagai partai yang moderat yang saya kira di Malang juga cukup diterima, itu memang harus cukup mewarnai di sana. Karena banyak sekali peran-peran sebenarnya yang bisa kita lakukan di dalam kalau kita memang serius mau kerja di sana. Oh, gitu. Kekuatan politik ini penting saya kira, penting. PKB sebagai partai pemenang kedua yang hanya selisih 1 kursi dengan PDI Perjuangan punya nilai tawar sendiri. Makanya kalau kita mau serius, kita mau kerja dengan betul, menyuarakan aspirasi masyarakat dengan betul, saya kira itu menjadi pertimbangan penting. Ya, kayak melihat Mas Anas gesernya PKB Kota Malang itu, Ya. saya neng jurnalis itu Anas ini mewarnai banget gitu. Pola kampanyenya kemarin, terus selama di Dewan maaf aja Mas Anas aku mantau gitu. Ya. Ternyata Paling sering muncul ya. Iya. Kebetulan aja. Lede gokil kok sering muncul gitu loh. Ya, itu harapan saya Mas Anas dengan anak muda sampai di Kota Malang ini terus melaju. Ya. Sekarang saya di PKB. PKB ini kan ya tahun ini ya. Infonya begitu. Banyak kok teman-teman muda di PKB banyak dan memang ya sebagai legislator kita juga harus bisa memanfaatkan sosial media. Ya. Itu penting saya kira sebagai bentuk siar kita juga di masyarakat. Memang Mas Anas di ke depan kalau melihat omongnya ketum kemarin Mas Anas ya. Omongnya ketum kemarin itu memang anak muda perannya luar biasa. Terus gak oleh onone santri luwi. Ya. Kan gak oleh wisan yo. Santri lapar itu gak boleh. Ketum itu menjadi prototipe utama kita. Artinya beliau background santri, matang di politik, makan di dunia pergerakan, tapi
stylenya tongkrongannya dia bisa menyesuaikan Iya, zaman, betul. bisa gaul, bisa santri banget, Iya. bisa moderat banget. Nah itu menjadi prototipe kita, contoh semua kader-kader PKB bahwa membawa partai itu begini loh, gitu. Agar bisa Gak kaku melewati banget tantangan nih ya. zaman. Betul. Saiki koyo setel gue wis ono ning ngene sampean. Nongkrongnya soalnya wis ning warung kopi. Nas, kalau di jajaran PKB Kota Malang, saya berharap memang kehadiran Mas Anas ini menjadi luar biasa. Mas Anas sekarang sudah menjadi Ketua Komisi 3, yang mantonya itu produk PKB, Ketua Komisinya untuk biro? Satu. Satu, Semendo ya. Ya. Anggotanya lain-lain, wakil ketua apa? Wakil ketua ada satu, Oh iya, wakil ketua satu, lainnya ya. terdistribusi di komisi-komisi. Apa itu hadiah karena suara terbanyak? Kurang tahu sih. Domain partai itu. Oh, domain Kita partai. kader melaksanakan perintah saja. Luar biasa, Di tempat- pendatang baru ketua komisi. Ditempatkan dimanapun siap. Ya, Mas Anas, saya bicara tentang PKB lagi di tahun ini, masa paling nggak harus nunggu SK baru. Saya berharap karena kemarin kita ngobrol dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen, saya sudah ngobrol dengan Mas Anas ini sekarang. Ampun. Anak muda yang perlu pesennya sampean perlu disuarakan, Mas Anas. Nah, ini awal pertama karena memang dadakan saya. Begitu sampean telepon saya langsung WA Mas Anas. Mas Anas, di PKB ke depan sampai sudah menyampaikan kayak rentetan yang tadi udah sama yang sampaikan dengan pesan dari Pak Sekjen kemarin, partai terbuka loh sembarang. Ada enggak Mas kader yang sekarang di luar wis nasionalis, partai itu Mas nasionalis itu. Ada Mas teman-teman jaringannya sama kan nasionalis ini. Wes oke Mas, mulai bantu, wes mulai ngajak ngomong. Banyak saya kira. Banyak saya kira kita memang harus ke arah sana ya, artinya membuka ruang seluas-luasnya untuk semua elemen, semua irisan bisa masuk di partai ini, karena memang partai ini butuh sumber daya yang luar biasa untuk bisa maju. Memang tentu saja harus ada seleksi-seleksi ya, itu pasti, karena harus sesuai dengan visi partai kita, harus sesuai dengan mabda siasi kita, dan itu tetaplah. Tapi kita tidak boleh eksklusif dengan partai. Ya, kayaknya Mas Anas kan nggak tahu eksklusif. Di Malang pesantren banyak, harus kita rangkul semua. Warga Nahdliyin juga mayoritas di Kota Malang, itu menjadi sumber daya utama kita. Tapi karena Kota Malang ini kota yang heterogen, banyak pendatang, banyak ya berbagai macam suku, berbagai macam daerah dan lain sebagainya. Tentu saja yang ingin juga mengabdi di Kota Malang ya harus kita rangkul semua. Tokoh muda yang saya anggap luar biasa. Pengusaha ya harus dirangkul semua. Ya kudu loh Mas Anas. Lek ana pengusaha Kota Malang sapa sing bangun Mas ya. Ya, ini saya kembali di PKB Mas Anas. Jadi beberapa dekade ke belakang ini PKB memang sudah saya lihat luar biasa. Kegiatan PKB sing rutin apa ki Mas? Banyak, salah satunya Dikpol. Kita rajin memberikan pendidikan politik terutama kepada kader-kader muda. Anak-anak muda kita undang secara berkala untuk ya biar memahami politik, belajar politik, memahami politik, tidak apatis kepada politik, dan menjadikan PKB menjadi itu tadi wasilah mereka untuk berpolitik. Gitu. Mas Anas sampai terjun politik karena apa? Kurang tahu ya, kayaknya rodok passion kayaknya. Dari dulu zaman mahasiswa, zaman aktivis memang suka nimbrung dengan tokoh-tokoh, suka mendengarkan kayak keren-keren gitu, tokoh-tokoh politik gitu. Setelah sampean mlebu ternyata? Ya memang begitu. Mumet ternyata. Tapi sudah terlanjur terjebak ini. Oh iya, sudah masuk. Tak kira Mas Anas masuk di, aku mantau terus Mas Anas. Geliate politik anak muda saiki. Ya.
wakil lho Mas. Ya, Begitu betul. sampean maju kemarin itu, waduh arek nom-nom wis maju kabeh. Dan notabene maaf aja Mas Anas, di dapile sampean itu ya gajah-gajah. Ya, ya. Ya maaf aja, karena sampean itu kemarin dikira wong duit-duit luar biasa. Padahal Ya. Kalau saya sampaikan ke waktu itu Mas Hmm. Anas, lho iki wong le urusan ngono ki ya carane tok Ya, megurane, ya, carane semua soal cara. sudah cara saja. Mas Anas, saya minta sedikit mungkin karena di kita awal-awal ini podcast Mas Anas, Ya. saya memperkenalkan Mas Anas ini Ketua Komisi 3 DPRD Kota Malang. Pesan Mas Anas untuk anak-anak muda Mas Ya. Anas. Ya memang ini tantangan bagi kita semua ya. Di era percepatan informasi, era digital ini banyak sekali anak-anak muda kita yang hari ini sebenarnya itu menjadi bonus demografi. Jangan sampai kemudian turbulensi ya, keberadaan mereka menjadi tidak terakomodir. Mereka apatis di politik, terus kemudian melihat politik itu sesuatu yang kotor, yang tidak menarik. Nah, itu bahaya. Padahal ya segala sesuatu di Republik ini kan sebenarnya muaranya ada di politik. Semuanya diatur di politik. Tidak harus berpolitik praktis sebenarnya, tidak harus aktif masuk ke dalam, tidak harus. Tapi melek politik itu bagian dari sesuatu yang penting agar ya minimal mereka bisa memilih calon yang memang kualitasnya, bukan karena faktor lain-lain. Itu pertama. Makanya penting sekali mengedukasi teman-teman muda, Gen Z, agar mereka bisa melek politik itu tadi, sehingga ketika bisa melek politik mereka akan tertarik untuk berpartisipasi. Nah, ketika sudah itu, maka itu menjadi penting buat kita untuk bersama-sama kolaborasi. Ya, ayo ada yang di dalam, ada yang luar, kita suarakan apa yang memang menjadi kebutuhan Kota Malang gitu. Saya kira itu. Ternyata beliau memang ngajak anak muda. Iso diskusine di PKB. Temui Mas Anas. Siap. Anak-anak muda. Terus untuk warga Kota Malang, seandainya masalah pembangunan, wes cukup WA Mbak Mas Anas. Siap. 24 kali 7. Ya, 24 kali 7. Berarti 1 minggu full ya. Jadi, saya asli Malang soalnya. Iya. Lahir dan besar di Malang, dan ya Kota Malang sudah memberikan cukup banyak lah kepada saya. Saatnya sekarang kita membalas budi kepada tanah kelahiran. Berarti lek wong Malang tentang opo sing rusak, embong rusak, cukup WA wes langsung WA aja ke beliau. Ya, Siap. ke WA ke beliau dan beliau pasti menjawab. Wes duwe asisten untuk menangani medsos Ya kebetulan saya juga mulai medsos, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. Saya kira tidak sulit untuk mencari saya gitu. Lek WA gak iso cukup di DM aja ya. Nah, di DM itu pasti terbaca. Ya itu teman-teman sahabat Memo semua, memang hari ini sekelumit aja dengan beliau karena memang harapan saya nanti ke depan saya dengan Mas Anas sudah bisa ngobrol. Siap. Untuk Pak Sekjen, matur nuwun Pak Sekjen, saya sudah ini hari ini sudah ngobrol dengan beliau tapi belum pada beberapa persoalan karena memang di Malang belum ada soal ya Mas ya. Banyak sebenarnya. Tinggal orang mau mempersoalkan apa. Saya kira memang Mas Anas di Kota Malang itu banyak persoalan. Ya, Tapi kalau masalah kan selalu ada. Selalu ada. Yang penting solusinya. Ya. Terus memang aku menyadari, di jurnalis masih nyadari duitnya gurung ono tadi gak iso. Tapi beberapa di yang komunikasi di Komisi 3 kan udah jalan tuh Mas. Sudah. Kita iya, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Kita sudah sidak ke banyak isu, banyak tempat, terus kemudian kita sudah membahas juga berbagai aspirasi masyarakat. Kita sering juga audiensi, menerima audiensi dari ya berbagai urusan lah, semua urusan. Lek ketua komisi gue seru diwaduli dinas-dinasnya ya. Dinasnya, kepala dinasnya ya mumet saiki ya. Nah. Moga-moga Mas Anas saya juga sedikit tak simpen kan winginane. Iya. Pilkada murah. Iya. Kalau pilkada kemarin kan pilkada mahal. Jadi saya bingung. Iya. Betul. Mas Anas sebagai anak muda mumpung aku eling pilkada murah iki kok carane koyo sampean lho piye ngono lho.
Ya memang ini kan lagi membahas juga revisi undang-undang pemilu ya. Pemilu, Kalau ya. menurut saya memang sistemnya dulu yang harus dirubah. Sistem ya, Mas. Iya, artinya belajar dari pengalaman dari pemilu ke pemilu tentu saja ya stakeholder ini kan punya evaluasi kan. Bagaimana agar menciptakan pemilu ini berkualitas. Artinya tidak lagi uang menjadi ukuran. Itu tentu sistemnya dulu yang harus ditata. Kalau sistemnya sudah bagus, paling tidak ya minimalisir lah soal-soal itu. Kalau kita yang di bawah ini kan ya bagaimana agar masyarakat melek politik saja, mencerdaskan agar itu tadi memilih seseorang tidak hanya berdasarkan itu, tapi juga kualitas. Mereka mau menitipkan harapan ke kita itu yang luar biasa. Apa karena lek PKB ku murah? Saya kira sama saja. Sama saja. Karena memang masyarakat kita ya macam-macam ya. Macam-macam. Lek pileg ono sing murah, ono sing larang, Mas. Tapi lek pilkada itu memang mahal semua. Mahal semua sepertinya. Itu tadi sistemnya, Pak. Sistemnya ya. Sistemnya, Pak. Atau karena kemarin bukan kader KB? Ya repot ini. Repot ya. Ya teman-teman, memang hari ini kita cukupkan di sini dulu. Saya ucapkan kepada teman-teman nanti kita bercengkrama lebih lanjut program-program dari pemerintah. Mas Anas sebagai Ketua Komisi 3 di pengawasan. Saya ucapkan terima kasih Pak Sekjen. Saya sampun ketemu dengan Mas Anas. Nanti lanjutnya wis titipno nang aku ae pertanyaan kanggo Mas Anas. Pokoknya kita siap perintah. Terima kasih Mas Anas sebelumnya dan maaf ganggu ya. Sami-sami matur nuwun Mas Egi. Terima kasih banyak undangannya. Temannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.